Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya memulai, pertama-tama terima kasih untuk Mas Jabal dan Pak Tris Toto karena sudah membuat program magang di Wahana Kampung Drenges Bojonegoro oleh Man 1 Kota Madiun. Dan khususnya Mas Jabal, terima kasih karena telah menerima saya dan teman-teman apa adanya, walaupun terkadang sikap kami bisa dikatakan agak melebihi batasan juga. Nah, untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil magang saya dan teman-teman selama sebulan di Wahana Kampung Drenges Bojonegoro. Oke, untuk yang pertama, program pendidikan digital marketing. Digital marketing kini menjadi strategi utama dalam menjangkau konsumen secara luas dan efisien. Dengan memanfaatkan berbagai platform digital, pelaku usaha dapat membangun koneksi yang lebih kuat dan interaktif dengan target pasar. Di sini, Mas Jabal memberikan sebuah materi tentang toko online. Ya. Pentingnya membuat toko online itu karena untuk mengikuti perkembangan zaman. Karena orang-orang di zaman sekarang malas untuk pergi keluar dan berbelanja, entah itu di pasar tradisional maupun di pasar swalayan. Nah, dengan materi yang disampaikan oleh Mas Jabal, yaitu digital marketing, kami bisa menjangkau lebih luas target pasar dan banyaknya konsumen-konsumen, entah itu dari kalangan muda, tua, atau bahkan anak-anak. Nah, apa saja yang diajarkan? Satu, membuat toko online. Mas Jabal juga menerangkan cara untuk membuat toko online, entah itu di Shopee maupun TikTok Shop. Namun, yang Mas Jabal utamakan di sini adalah lewat Shopee, karena rata-rata konsumen banyaknya berasal dari Shopee. Dan kemudahan-kemudahan yang Shopee berikan kepada pelaku usaha untuk membangun sebuah toko dengan keuntungan yang lebih besar. Sedangkan di TikTok Shop mungkin memang sama dengan Shopee, cuma keuntungan yang didapat lebih sedikit. Yang kedua, pemasaran digital dan media sosial. Mas Jabal juga menerangkan materi untuk memasarkan produk-produk, karena tidak mungkin jika kita memiliki sebuah toko dan tidak kita pasarkan, bagaimana orang-orang ingin membeli sesuatu dari toko kita. Yang paling saya agak heran di sini, Mas Jabal juga pernah menerangkan bahwa untuk mempromosikan toko, kita juga terkadang harus ikut komen di Facebook, entah itu komen di postingan sepak bola, terus game ataupun yang lain-lain. Saya sempat bertanya kepada Mas Jabal, Mas, kalau kan Mas Jabal menyuruh untuk komen di setiap postingan-postingan yang lewat di beranda Facebook, apakah itu tidak dihitung sebagai spam? Dan Mas Jabal menjawab, pinter. Ya memang tandane wong usaha ngoyo kuwi, lek komen yang setiap komenane postingan Facebook, kuwi mesti di-ban. Tapi tandane wong bakulan tenan. Saya dulu memikir itu sebuah kesalahan, namun Mas Jabal membenarkan bahwa itu adalah bentuk dari usaha yang kita lakukan untuk memasarkan produk-produk yang ingin kita promosikan. Yang ketiga, pendidikan karakter. Untuk pendidikan karakter di sini sangat banyak. Saking banyaknya saya di sini juga bingung apa yang harus disampaikan. Salah satu, salah dua. Salah satunya mungkin pendidikan cara berpikir. Dulu sebelum saya datang ke sini, saya memiliki sebuah pola pikir yang terlalu logis. Kita ambil contoh sholat. Saya dulu mikir, kenapa kok saya sholat? Saya selalu terkena sebuah peristiwa ataupun pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan. Saya sempat menanyakan ini kepada Mas Jabal, lalu Mas Jabal menerangkan kepada saya, ngomong, kowe iki wis ngerti tujuan sholat ikhlas lillahi ta'ala. Lek kowe mau jaluk imbal balik, itu padha kowe minta imbal balik kepada Gusti Allah.
Jadi ya kalau niatnya sholat tapi minta imbal balik, ya Gusti Allah juga memberikan yang seadanya, sesuai yang dijanjikan. sesuai yang dijanjikan. Kalau kita melakukan secara ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah akan memberikan yang lebih dari yang dijanjikan. Iya. Lanjut. Oke, public speaking. Saya dulu itu orangnya pendiam, nggak berani bicara di depan, ngomong agak gagap-gagapan. Masih sedikit-sedikit. Iya, sedikit. Banyak perubahan. Namun di sini di WKD, Mas Jabal memberikan saya sebuah ilmu, bukan saya saja, melainkan teman-teman juga, ilmu public speaking. Awalnya saya agak malu-malu dan ragu-ragu, ngomong juga kadang mikir terlalu terpacu dengan tulisan. Tapi dengan pelatihan yang sangat intens, ya, dan banyaknya materi yang diberikan Mas Jabal dan juga penerangan-penerangannya, saya akhirnya bisa untuk menerangkan materi-materi ini. Ya ini saya contohnya ini. Langsung praktek. Ya. Terus kajian materi ya. Kalau untuk kajian materi ini, biasanya saya menanyakan berbagai banyak hal dan teman-teman juga kepada Pak Pras dan Mas Jabal. Dan itu biasanya bisa berlangsung sangat lama. Kalau misal jam 7 ya, paling jam 2 itu baru selesai. Itu pun jawaban juga Jam 7 malam. Iya. Jam 7 malam sampai jam 2 malam. Itu pun kadang jawaban juga agak masih kurang puas gitu. Saya dulu memiliki pola pikir yang sangat logis, keras, karena banyaknya buku yang saya baca, namun saya tidak terlalu memahami apa isi yang buku itu coba terangkan. Lalu Pak Pras mengatakan kepada saya, buku itu adalah tulisan manusia. Kita tidak sepatutnya untuk terlalu memikirkan apa yang manusia tuliskan dan pikirkan. Pedoman kita itu hanya dua, Al-Quran dan hadis. Mengapa kita memikirkan sesuatu yang tidak ada urgensinya kepada kehidupan kita? Bisa Pak Pras mengatakan itu, saya langsung tersadar. Nyapa, kok aku mikir kenceng? Ya buku ya jalannya uang. Iya. Belum tentu sepaham juga. Belum tentu paham juga. Saya paham maksudnya, belum tentu sepaham. Saya dulu masih termakan sebuah kebenaran relatif, bukan kebenaran hakiki. Setelah berbicara panjang lebar dengan Pak Pras, akhirnya saya mulai tersadarkan secara pelan. Oke, selanjutnya. Tujuan pembelajaran di WKD ini tidak hanya mencetak seseorang pengusaha digital marketing, melainkan seseorang yang beradab kepada orang tua, guru, maupun masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua, berdaya. Kita tidak mungkin langsung terjun ke lingkungan masyarakat tanpa memiliki sebuah ilmu, yang pada akhirnya kita akan hanya membeberkan sebuah argumen-argumen yang berdasarkan pada kebenaran yang relatif. Yang tiga, bermanfaat. Setelah kita mendapatkan sebuah ilmu yang sangat banyak dan ilmu itu didapat dari kebenaran yang hakiki, kita harus meneruskan ilmu ini kepada orang lain sehingga kita bisa dikatakan menjadi orang baik karena kontribusi kita dalam membagikan ilmu ke masyarakat luas. Lanjut. Pesan selama pendidikan. Kalau pesan pribadi saya, seluruh staf WKD sangat ramah, baik semua. Ownernya baik juga. Baik juga. Dan materi-materi yang disampaikan, Ownernya baik. Yang baru datang haji loh. oh iya, baik. Saya juga sempat berbincang-bincang sebentar. Materi yang disampaikan juga tidak terlalu berat, sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan. Dan Mas Jabal tidak langsung memberikan materinya begitu saja, melainkan Mas Jabal selalu melihat celah-celah di antara kami, lalu menyisipkan materi tersebut di celah-celah yang tepat, sehingga kami semua dapat menerima ilmu ini dengan sangat terbuka, tidak ada paksaan. Dan lingkungan pendidikannya tidak terlalu keras.
ini kan program pendidikan berbasis kesadaran. Kita Pendidikan cinta. ya pendidikan cinta. Seperti kemana Ya. Pak Menteri programnya Pak Menteri. Disampaikan programnya Pak Menteri. Ya. Kurikulum cinta namanya. Baru Nah, next. Terima kasih. Terima kasih. Mas. Ya mungkin saya langsung Harapan ke depan. ya harapan kedepannya. Oh ini Ya, kalau dijabarkan ini terlalu banyak mungkin akan saya singkat saja. Untuk kedepannya saya memiliki harapan besar agar menjadi pribadi yang baik, bermanfaat bagi lingkungan, keluarga, teman maupun masyarakat luas. Saya ingin ilmu yang saya dapatkan di sini saya bagikan luas kepada masyarakat agar saya tidak mendapatkan dampak positif ini bagi diri saya sendiri melainkan untuk semua orang. Bekal pembelajaran yang saya dapat di sini mungkin sangat banyak, tidak dapat saya jabarkan satu persatu. Tapi yang terpenting adalah selama saya di sini, saya dapat mengubah pola pikir saya, kebiasaan buruk saya yang tadinya di rumah. Ini pribadi tidak saya. nah, ya gak apa-apa biar siapa tahu yang lain seperti Oh, iya. bisa terpacu terdorong. Saya dulu itu membaca sebuah buku yang keras, mengkritik sebuah sistem-sistem pemerintahan, sebuah ideologi juga. Ya intinya sebuah buku-buku berat yang seharusnya tidak harus saya baca, melainkan harus saya baca ketika saya sudah memiliki ilmu untuk memahaminya, sehingga saya dapat menyaring-nyaring apa yang dapat saya ambil dari buku itu dan apa yang tidak boleh saya ambil dari buku itu. Di WKJ inilah saya disadarkan oleh Pak Pras dan semua staf tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.